Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Oksama dari Sistem Informasi kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan WML dari sistem yang saya analis, yaitu Iraise UIN Suska Riau. Di sini sudah saya buat beberapa UML. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua ada sequence diagram, yang ketiga ada activity diagram, dan yang keempat ada class diagram yang terakhir. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu, yang dimulai dari use case diagram. Di use case diagram ini terdapat beberapa aktor yang ada di dalam sistem Iraise UIN Suska itu. Yang pertama ada aktor mahasiswa, yang kedua ada dosen PA, dan yang ketiga ada sistem Iraise sendiri. Dari dalam subsistem ini terdapat berbagai use case sendiri, yang mana akan saya jelaskan satu persatu. Dari login ini, dia harus melakukan verifikasi name, password, dan autentikasi. Karena itu kita buat di sini include, karena dia setiap login pasti harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika user itu salah, pasti akan nanti tampil error login. Maka karena error login ini tidak sering muncul, maka akan extend karena dia tidak pasti muncul. Begitu juga dengan logout. Logout ini tergantung apa yang user lakukan itu sendiri. Yang dapat melakukan login itu adalah mahasiswa dan dosen PA. Selanjutnya ada cetak KTM. Cetak KTM dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada isi KRS. Isi KRS itu, sebelum kita isi KRS pasti kita harus membayar UKT terlebih dahulu. Maka di sini ada include, karena tidak bisa dilakukan sebelum membayar UKT. Lalu ada cetak KRS. Nah, di cetak KRS kita tidak bisa melakukan cetak KRS sebelum ada persetujuan dari dosen PA. Maka di cetak KRS ini ada include persetujuan PA dari dosen PA sendiri, baru bisa melakukan cetak KRS. Lalu sistem Iraise juga berasosiasi dengan isi KRS sendiri. Lalu mahasiswa bisa melakukan lihat kurikulum. Sistem Iraise juga berasosiasi dengan lihat kurikulum. Lalu ada cek KHS. Sistem Iraise juga memberikan data KHS dari sistem sendiri. Lalu mahasiswa bisa melakukan profil mahasiswa. Lalu dari profil mahasiswa bisa melakukan ubah data. Ubah data ini tidak wajib, maka di sini ada extend. Dan sistem Iraise juga berasosiasi dengan profil mahasiswa. Lalu ada cek jadwal kuliah. Di cek jadwal kuliah itu pasti sebelum kita melakukan cek, pasti kita sudah mengisi KRS terlebih dahulu. Maka di sini ada include isi KRS. Lalu ada histori pembayaran. Nah, di histori pembayaran ini kita harus membayar UKT terlebih dahulu, baru nanti muncul di histori pembayaran kita. Yang terakhir adalah pengajuan cuti. Pengajuan cuti ini nanti kita akan diarahkan ke halaman yang lain, maka di sini tidak ada. Baik, untuk UML yang kedua adalah sequence diagram. Di sini ada beberapa aktor, dan dari aktor ada objek sendiri. Aktornya ada mahasiswa dan sistem Iraise. Yang pertama itu login. Mahasiswa melakukan login terlebih dahulu ke sistem Iraise. Lalu dari sistem Iraise ini akan mengarahkan data login tersebut ke bagian kontrol. Lalu kontrol mengarahkan ke database untuk melakukan verifikasi.
Di verifikasi ini akan ada kondisi di mana jika data login itu salah, maka akan dikembalikan pesan data login salah ke user interface dari IRC ke mahasiswa sendiri. Namun jika user login benar, maka database akan mengarahkan ke view untuk menampilkan dashboard. Lalu dashboard akan menampilkan melalui aplikasi IRC ke user interface mahasiswa. Misalnya ada isi KRS. Di sini yang pertama itu dari halaman utama, mahasiswa memilih menu isi KRS. Lalu sistem IRC memproses data KRS itu sendiri. Lalu langsung ke database dan ke view untuk menampilkan menu KRS sendiri. Lalu menu KRS dikembalikan ke mahasiswa kembali. Setelah tampil menu KRS, mahasiswa bisa melakukan input KRS. Nah, setelah melakukan isian KRS, nanti proses hasil input akan diproses oleh sistem kontrol untuk melakukan validasi input. Di sini jika mahasiswa mengambil SKS yang melebihi dari maksimal SKS yang telah ditentukan, maka sistem validasi akan mengembalikan pesan tampil SKS yang diambil melebihi dari maksimal SKS. Namun jika mahasiswa sudah mengisi sesuai ketentuan dari sistem, maka hasil inputan KRS akan disimpan ke database. Lalu mengembalikan pesan KRS berhasil disimpan ke menu KRS mahasiswa. Selanjutnya ada menu cetak KTM. Untuk menu cetak KTM, mahasiswa memilih menu cetak KTM di halaman utama. Lalu dari menu cetak KTM itu di sistem IRC akan menampilkan menu KTM dari view sistem sendiri. Lalu dari view akan dikembalikan halaman menu KTM itu lalu tampil ke user mahasiswa. Dari menu KTM, mahasiswa dapat melakukan unduh KTM. Mahasiswa melakukan unduh KTM, nanti dari sistem IRC akan proses data KTM itu akan diambil file KTM dari database. Lalu database mengembalikan file itu ke mahasiswa sendiri untuk bisa diunduh. Misalnya ada activity diagram pengisian KRS. Di sini ada tiga activity juga dari mahasiswa, IRC, dan dosen PA. Start node-nya dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa itu yang pertama dilakukannya itu mengakses website IRC. Lalu selanjutnya mahasiswa masukkan name dan password untuk melakukan login. Lalu diserahkan ke sistem IRC. Di sini akan dilakukan verifikasi untuk name dan password. Di sini ada decision, di mana jika data itu salah, data dari name dan password login itu salah, maka akan dikembalikan kembali ke halaman utama untuk melakukan login kembali. Namun jika data itu sudah benar, maka akan ditampilkan menu halaman utama dari IRC. Jika sudah ditampilkan ini halaman utama, mahasiswa akan memilih menu KRS. Lalu dikembalikan ke sistem IRC kembali. Dari sistem ini akan ditampilkan menu KRS. Setelah tampil di mahasiswa menu KRS, mahasiswa akan melakukan isian KRS. Setelah mahasiswa selesai melakukan isian KRS atau sedang melakukan isian KRS, di sini ada fork node. Fork node yaitu hal yang dilakukan dengan bersama-sama, karena
Saat mahasiswa mengisi KRS, sistem akan menyimpan isian sementara dari KRS yang telah diinputkan. Sementara mahasiswa bisa langsung menyimpan isian KRS itu sendiri. Lalu join di sini, join node, lalu digabungkan dengan merge. Setelah digabungkan, lalu nanti ada output yaitu verifikasi hasil input KRS. Dari verifikasi input KRS ada decision node, di mana jika sudah prosedur isian KRS dari mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan prosedur, maka sistem akan membalikan kembali ke menu KRS. Namun jika hasil inputan dari mahasiswa sudah sesuai dengan verifikasi, maka mahasiswa di sini ada fork node, di mana mahasiswa menghubungi dosen PA, sementara dari dosen PA bisa langsung mengecek hasil pengisian mahasiswa tersebut. Di sini dari menghubungi dosen PA, lanjut ke join node, update KRS mahasiswa. Juga dicek pengisian mahasiswa dari dosen PA, ada decision node, di mana jika isian mahasiswa itu masih salah, dosen PA akan menghubungi mahasiswa kembali untuk melakukan pengisian KRS ulang. Namun juga jika isian sudah benar, maka sistem akan update KRS mahasiswa. Begitu juga jika mahasiswa itu ditampilkan dari mahasiswa itu sendiri, sistem akan menampilkan KRS mahasiswa atau mengupdate KRS mahasiswa sendiri. Jika sudah selesai, maka mahasiswa dapat melakukan cetak KRS. Lalu di selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram itu ada beberapa kelas, di mana akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada user. User ini terdiri dari ID user bertipe data integer, username bertipe data karakter, password juga karakter. Metode atau yang bisa dilakukan dari user sendiri adalah yang pertama itu adalah login. User bisa melakukan logout dan user bisa melakukan update profil. Dari user ini yang melakukan pertama yaitu login. Login itu ada ID login. Lalu ada verifikasi login. Verifikasi login, dari login ini ada asosiasi dari login sendiri, yaitu info login. Info login ini berasosiasi dengan login. Dari info login ini ada yaitu tanggal login, date, user yang login, karakter, dan status login, yaitu boolean. Lalu yang bisa dilakukan yaitu update login stat, yaitu mengupdate status login dari login ini sendiri, dari user. Dari login ini kardinalitasnya adalah one to many. Dari user ini hanya dapat memiliki satu data login, dan data login itu bisa dimiliki oleh banyak user. Begitu juga dengan info login. Satu login hanya memiliki satu info login, namun info login dapat memiliki beberapa login sekaligus. Lalu selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan, yaitu ada peranakan atau inheritance dari user. Yang pertama itu ada user admin, ada user dosen, dan ada user mahasiswa. Dari user admin ada ID integer yang bisa dilakukan oleh admin dari sistem, yaitu menambahkan menu, edit mata kuliah, update status mahasiswa,
dan delete user. Dari admin itu bisa update status mahasiswa, maka admin berasosiasi dengan mahasiswa. Lalu ada dosen. Dosen ini memiliki ID, tipe data integer, name, tipe data karakter. Yang bisa dilakukan oleh dosen yaitu yang pertama menyetujui KRS dan input nilai mahasiswa. Nah, di sini ada asosiasi dosen dengan KRS karena dosen memiliki metode atau tindakan yang bisa melakukan setujui KRS. Di sini kardinalitas dari dosen dan KRS itu many to many. Karena setiap dosen bisa menyetujui beberapa KRS dan satu KRS bisa disetujui oleh banyak dosen sekaligus. Lalu dosen juga berasosiasi dengan mahasiswa sendiri. Dengan mahasiswa, dosen bisa menyetujui KRS dari atau menginput nilai dari mahasiswa, yaitu kardinalitasnya mahasiswa dengan dosen ini one to many, karena yaitu setiap dosen dapat memiliki atau dapat memiliki banyak mahasiswa. Namun setiap mahasiswa hanya dapat memiliki satu buah dosen. Ini dimaksud yaitu dosen PA. Lalu selanjutnya dosen juga berinteraksi dengan KHS. Nah, di sini itu yang dosen melakukan input nilai itu, dia melakukan input ke KHS, langsung KHS, yaitu dosen dan KHS ini adalah many to many. Lalu selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa ini ada berapa atribut. Yang pertama ID, name, char, semester, dosen PA, dan status mahasiswa. Hal yang dapat mahasiswa lakukan di sistem ini yaitu yang pertama mengisi KRS, cetak KRS, cetak KTM, dan cetak KHS. Yang pertama itu asosiasi mahasiswa dengan KRS, yaitu mahasiswa mencetak KRS. Di sini asosiasinya yaitu mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu KRS, namun KRS hanya bisa dimiliki oleh satu KRS hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa atau nol. Karena mahasiswa dapat mengapa mahasiswa dapat memiliki banyak KRS? Karena setiap semester itu KRS pasti diambil berkali-kali oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya ada mahasiswa dan KHS, asosiasi mahasiswa dan KHS. Di sini mahasiswa hanya dapat memiliki satu KHS dan KHS dapat dimiliki oleh nol atau banyak mahasiswa. Karena mahasiswa dalam masa kuliahnya, mahasiswa hanya dapat memiliki satu buah kartu hasil studi, tidak bisa banyak. Lalu selanjutnya ada asosiasi dengan dosen yang sudah saya jelaskan tadi. Dosen hanya dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa dan mahasiswa hanya dapat memiliki satu dosen PA. Lalu selanjutnya ada KRS. Di KRS ini ada yang namanya agregasi yang nanti saya jelaskan. Yang pertama, atribut endemik KRS itu ada ID, nama mata kuliah, semester KRS sendiri, dan kurikulum. Hal yang bisa dilakukan oleh KRS ini adalah yang pertama, display menu KRS, simpan KRS, dan update status KRS. Di mana KRS ini beragregasi dengan riwayat KRS. Riwayat KRS ini ada ID,
dan ada semester. Yang dapat dilakukan adalah display riwayat KRS ke KRS itu. Kardinalitasnya dari KRS dan riwayat KRS ini adalah one to many. Karena KRS hanya dapat memiliki setiap KRS hanya memiliki satu riwayat, namun riwayat KRS itu dapat dimiliki oleh banyak KRS, makanya one to many. Lalu KRS juga berasosiasi dengan mahasiswa dan dosen, sudah dijelaskan tadi. Lalu yang terakhir ada KHS. KHS ini memiliki ID, bertipe data integer, mata kuliah, karakter, dan nilai. Nilai ini bentuknya float. KHS bisa melakukan display menu KHS dan update KHS. Display menu KHS ini akan dilakukan jika mahasiswa melakukan ingin melakukan cetak KHS, maka KHS akan display menu KHS terlebih dahulu. Lalu update KHS jika dosen melakukan input nilai mahasiswa, maka KHS akan diupdate otomatis. Kardinalitasnya sudah dijelaskan, KHS dan mahasiswa itu one to many, dan KHS dengan dosen itu many to many. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai UML dari IRC UIN Suska Riau. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.